Sambil nutup, sambil buat kesimpulan, jadi menurut gua ya kan, tadi udah gue bilang juga, untuk masalah investasi audio di saat kalian berjualan, untuk aktivitas profesional sebagai content creator, gak ada salahnya kalian menggunakan Saramonic Blink 500 B2 Plus ini untuk menemani karir kalian cuy. Karena gue yakin banget di saat kalian menginvestasikan sesuatu untuk hal yang sangat bermanfaat seperti ini, itu pasti jauh lebih oke lagi cuy. Halo Denders, welcome back to my channel Mirza Kaizo. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Wah, udah lama banget ya gua nggak ngupload video cuy, udah hampir 2 bulanan gitu ya. Sampai ada yang nanya, "Bang, lu sehat bang? Kenapa nggak pernah ngupload video bang?" gitu ya. Upload sebenarnya, cuma gua nguploadnya video short. Kenapa? Karena ya gua ngerasa kayak video full review YouTube itu yang di atas 5 menit 10 menit itu viewsnya kecil banget ya cuy. Jadi makanya gua kayak ngerasa agak males gitu. Ya udah mending kita ke short aja yang sekitar 1 menitan gitu ya. Ya lumayan, short pun juga sekarang lagi bagus lagi cuy. Jadi kalian kalau mau nyari subscriber mending upload short dulu, nyari engagement gitu ya, nyari awareness ya mending kalian upload short dulu cuy. Karena kalau video tuh sekarang growingnya agak-agak parah ya YouTube ini ya. Tapi tetap kita harus tetap semangat menjalani karir ini karena udah bagaimanapun ya wayahna lah ya cuy ya. So oke, jadi di video kali ini kira-kira apa yang bakal gua bahas ya? Ya, di sini adalah something yang benar-benar important banget ya cuy. Buat kalian yang sekarang mungkin lagi fokus untuk yang namanya live streaming jualan. Gue pun sekarang lagi mencoba untuk kayak belok sedikit ya dari live streaming ke live streaming jualan. Karena apa ya, live streaming game tetap jalan. Cuman gue sekarang lagi mencoba meranah untuk kayak dunia live streaming lebih expert itu ke bagian yang namanya live streaming jualan cuy. Nah, di saat kita lagi live streaming jualan nih, kita kan jelas banget perlu yang namanya memperhatikan dari segi yang namanya visual, video, dan juga yang namanya audio cuy. Kenapa? Karena di saat kita visualnya udah bagus, plus ditambah audionya udah bagus, penonton itu udah pasti langsung betah nontonin live streaming jualan kita. Ya udah pasti engagementnya pun juga bakal bagus dan banyak yang check out ke live streaming jualan kalian nih. Di sini nih gue punya satu rekomendasi yang menurut gue ini salah satu mikrofon yang oke ya, bukan yang paling terbaik, tapi menurut gue yang paling cocok untuk kita para konten kreator yang pengen bikin video kayak gini, dibikin voice over ataupun yang dipakai untuk live streaming jualan. Nah ini produknya tuh baru banget keluar di sekitaran beberapa minggu ini. Dan ini adalah brand yang udah nggak diraguin lagi dalam segi yang namanya permikrofonan wireless, yaitu yang gue pakai ini. Itu adalah Saramonic Blink 500 B2 Plus ini cuy. Nah, langsung aja di sini gue pengen kenapa ngerekomendasiin si mikrofon Saramonic ini ya. Karena gini nih, ya logikanya aja ya cuy ya, logikanya aja ya. Mikrofon mahal itu udah pasti bagus. Salah banget kalau misalnya itu mikrofon mahal tapi kualitasnya jelek. Tapi kita udah tahu sendirilah, banyak juga selebgram, YouTuber yang memang dia ini memang selalu majang mikrofon Saramonic di baju mereka. Yang udah pasti nih Saramonic itu udah banyak dipakai sama orang-orang yang sudah pasti dipercaya. Meskipun sekarang banyak di luaran sana yang harganya mikrofonnya murah, tapi memang Saramonic ini tidak pernah tergantikan cuy untuk masalah kualitas suaranya, karena kualitas suaranya bisa kayak gini ya. So, di sini gue bakal bahas kenapa kalian harus pilih Saramonic Blink 500 B2 Plus ini yang baru saja keluar cuy. Nah, ini untuk kemasannya kayak gini ya. Ini baru sekitar beberapa minggu dan gue udah coba, hasilnya menurut gue oke, dan bisa masuk kategori sebagai mikrofon yang oke juga untuk kita yang pengen menjadi seorang content creator ataupun seorang live streamer jualan cuy. Nah, kita urus satu-satu ya, kira-kira di saat kita nanti ngebeli Saramonic Blink 500 B2 Plus ini kira-kira apa aja sih dalam kemasannya, dan kenapa ini sangat unik banget berbeda dengan Saramonic yang sebelumnya udah pernah keluar gitu cuy ya. Nah, yang pertama di saat kita nanti ngebeli, kita akan dapatkan charging case. Duh, kok charging case? Biasanya Saramonic itu kan nggak ada charging case ya. Biasanya mereka dicasnya langsung di unitnya. Nah, tapi untuk yang seri yang terbaru nih, Saramonic Blink 500 B2 Plus ini, dia sudah ada charging case-nya yang dimana case-nya itu bakal ngecas si device transmitter kita dan juga receiver kita, sehingga baterainya ini bakal jauh lebih awet cuy. Nah, di dalam kemasannya kita akan dapat apa aja nih? Kita balik ke topiknya ya, dari tadi gua intermezzo mulu ya cuy ya. Jadi pertama kita mendapatkan charging case yang berisi 2 mic sebagai transmitter, dilengkapi dengan penjepit dan magnet. Nah, penjepit ini ya seperti biasa kita bisa jepit di baju kita. Cuma resikonya kadang baju kita kalau yang baju tipis suka moyondon gitu ya. Nah, di sini ada alternatif lain, kita bisa menggunakan magnetnya ini cuy. Nah, ditambah juga kita mendapatkan receiver dengan LED indikator yang dimana kalau misalnya kita ada kelebihan suara itu bisa lihat kelihatan, ataupun udah connect dan belum connectnya. Terus misalkan kita ada fitur yang namanya stereo, nanti itu bisa kelihatan di LED indikatornya ini ya. Lalu kita mendapatkan 2 adapter yang ini sangat penting banget buat kita para pengguna smartphone cuy.
Nah, ada adapter tambahan yang dimana tambahannya itu bisa untuk ke Lightning, ke iPhone, dan juga Type-C untuk ke handphone Android, dan Type-C-nya ini juga ada support ke iPhone 15. Dan untuk kelapa lain pun kita mendapatkan pouch, kabel TRS, dan TRS yang fungsinya ini untuk ke smartphone juga yang masih ada audio jack-nya, dan TRS-nya ini untuk ke yang namanya kamera ya gitu cuy. Jadi nanti gue bakal jelasin fitur yang lebih oke-nya lagi ya dari masalah Saramonic Blink ini. Dan kita lanjut dulu, lalu kita mendapatkan Dead Cat ini untuk mereduce suara-suara angin, dan juga kabel Type-C yang buat ini ngecas kayak gitu. Wah, ini pokoknya nih keren banget, gue udah pakai juga di beberapa konten gue, dan hasil kualitas suara Saramonic ini menurut gue mewakili banget untuk gue sebagai content creator dan seorang live streamer jualan. Nah, oke, selanjutnya di sini gue bakal bahas kenapa juga nih gue rekomendasi Saramonic Blink B2 Plus ini tuh untuk kita yang memang aktif banget ya di dunia content creator ataupun live streaming jualan ya. Karena ada beberapa fitur yang memang ini tidak bisa kita pungkiri dan ini sangat berguna banget untuk karir kita cuy. Yang pertama yang fitur yang paling gua suka nih, ini bisa connect kedua device dengan satu receiver. Maksudnya kayak gimana nih? Kayak gimana maksudnya ya? Nah, contohnya gini, misalkan kita ada rekaman menggunakan kamera, jadi misalkan gua menggunakan smartphone. Nah, dengan satu receivernya aja ini, gue bisa merekam keduanya cuy. Di kamera gue, suara gue masuk, ke dalam smartphone gue juga dua masuk. Itu cuy, ngerti nggak maksud gue ya? Jadi ini fitur yang buat gue bisa untuk namanya backup suara. Takutnya nih di kamera gue terlalu ketinggian suaranya, ataupun tiba-tiba pecah gitu kan. Nah, gue bisa backup di smartphone gue untuk backupannya. Ini yang buat gue satu fitur yang belum dimiliki sama mikrofon di luaran sana yang harganya masih murah gitu cuy. Ini fiturnya sangat berguna banget. So jadi saat kalian nanti misalkan live streaming jualan, multi live streaming antara TikTok dan juga Shopee menggunakan dua handphone berbeda, itu bisa banget suaranya dalam satu mikrofon ini aja. Itu yang menurut gue sangat keren cuy. Yang kedua untuk masalah fiturnya, di ini ada yang namanya fitur low cut filter, yang dimana low cut filternya itu punya hertznya di 74 Hz sampai dengan 150 Hz. Nah, ini fungsinya apa sih low cut filter ini tuh? Low cut filter yang dimana kita mengubah frekuensi kita tuh bakal jauh lebih bright ataupun lebih warm, atau bahasa awamnya lebih tribal ataupun lebih ngebass gitu cuy ya. Nah, selanjutnya untuk fitur yang lain pun dia ini omnidirectional, yang dimana kita ini nggak harus dekat-dekat pakai mikrofon, nggak harus dipegang. Sebenarnya bisa kita menggunakan mikrofon, cukup ditempel di baju gini aja, suara kita ini bakal ketangkep gitu cuy, bakal enak aja gitu ketangkepnya, nggak harus kita pegang, nggak harus kita pajang gitu kan, cukup disimpan di baju kita aja, mau kita bergerak bebas pun suara itu bakal ketangkep karena ini sudah omnidirectional. Nah, oke, ini yang paling penting, dia memiliki dua mode noise cancellation. Ya memang sekarang ini banyak banget mikrofon yang punya fitur ENC ya, ataupun environment noise cancellation, yang dimana suara noise kayak suara angin atau suara AC, suara motor itu bisa reduce. Ya memang ada sebelumnya di Saramonic sebelumnya, tapi yang kali ini dia memiliki dua mode yang jauh lebih ketat banget per noise cancellation-nya nih. Jadi misalkan gua kurang banget nih lagi syuting di jalan gitu ya, terus ada suara motor, suara mobil, itu reduce, tapi reduce-nya kurang oke. Kita tinggal aktifin satu lagi, dia bakal nge-reduce dan suara kita tuh bener-bener sangat deep banget. Nah, ini yang paling penting juga nih ya, yaitu adalah super long life battery, yang dimana baterai dari Saramonic Blink 500 B2 Plus ini tuh bener-bener sangat awet. Ini diklaim bisa sampai dengan 40 jam cuy. Lu mau ngerekam apa saya sampai 40 jam? Ya by the way aja di sini kan gue unitnya udah sekitaran 1 minggu di gua di sini belum ngecas ya. Charging case-nya belum gua cas. Jadi begitu datang ini baterainya udah full, dalamannya udah full, gua mau pakai masukin ya, gua bikin video berapa lama sih, paling lama 30 menit gitu ya, ataupun 1 jam. Itu gua tinggal masukin lagi di saat gua pengen besoknya bikin video lagi, gua pakai mikrofonnya ini, baterainya pun juga masih awet. Ini menurut gua rekomen banget, jadi kalian nggak harus yang namanya tiap mau beraksi itu harus dicas dulu, nggak harus cukup disimpan di charging case-nya, dia bakal otomatis cas sempurna banget. Kita malah pun juga di saat kalian pengen ngecas dari si charging case-nya ini pun dia udah support Type-C, yang dimana pengecasannya bakal jauh lebih cepet cuy. Nah, selanjutnya ada fitur mono ataupun stereo ya, ataupun safety, yang dimana di saat kalian pengen ngerekam suara kayak gini itu bisa di set nih, mau mono ataupun stereo. Nah, untuk frekuensinya sendiri dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz, yang dimana dia ini latensinya cukup oke, jadi nggak ada namanya istilahnya per delay. Nah, ini yang penting nih, yaitu adalah working distance-nya ataupun distance jarak antara wireless ini di sekitar 150 meter cuy. Yang dimana kalau misalkan kalian ya lagi live streaming jualan di gudang gitu kan, kamera kalian di mana gitu kan, terus kalian nge-spill baju di mana, itu tetap aman, nggak akan yang namanya ada gangguan frekuensinya tiba-tiba langsung hilang suaranya. Karena di sini gue pun juga udah cobain untuk 150 meternya ini pun juga menurut gue oke. Nah, untuk video cuplikan gue untuk nyobain distance-nya nih ada di video berikutnya nih. Oke, kali ini kita bakal ngetes jarak Saramonic Blink 500 B2 Plus. Nah, ini untuk jaraknya gue baru sekitar 2-3 langkah ya. Nah, sekarang kita akan coba ngetes sampai dengan sesuai klaimnya 150 meter. Kita bakal mundur dulu di sini. Nah, kita coba balik badan ya. Nah, ini jaraknya kayaknya udah lebih dari 150 meter sih sebenarnya cuy ya. Cuma kita bakal ngetes aja nih dia sampai gimana sematinya. Ini lumayan agak jarak jauh. Nah, di sini pun juga ada sedikit suara motor, dan untuk mode yang gua gunain di sini pakai noise reduction ya cuy ya. Tapi yang baru 1 kali, nanti yang 2 kali kita bakal coba di jalan raya.
Ini jaraknya lumayan agak jauh, nggak obstacle, nggak ada halangan. Nah, sekarang gue coba belok. Gue akan coba belok pakai obstacle di sini. Cek 1, 1, 2, 3 masih keterima apa enggak. Cek 1, 1, 2, 3, tes 1, 1, 2, 3, cek. Jaraknya udah lebih dari 200 meteran. Nah, sini gue akan balik lagi. Gimana sih kualitasnya? Ya, cocok banget nggak? Kalau misalkan kalian lagi ada acara di outdoor gitu gimana? Ini jaraknya lumayan jauh nih cuy. Ya, dari sini pun gue koneksinya menggunakan Type-C langsung ke smartphone. Nah, untuk ngetesnya, dan selanjutnya bakal ngetes untuk noise reduction-nya di jalan raya. Oke, kali ini gue bakal ngetes noise reduction untuk Saramonic Blink 500 B2 Plus. Nah, ini mode yang gue pakai yang weak ya cuy ya, istilahnya yang baru 1 kali noise reduction. Gimana suaranya masih ketangkap gas, dan ini jalannya jalan yang super padat banget, bener-bener di jalan. Gue aja ngomong harus yang teriak-teriak, di pinggir gue juga ada tukang gorengannya lagi ngegoreng. Gimana? Nah, sekarang kita aktifin yang double noise reduction-nya kayak gini cuy. Tes 1, 2, 3 ini double noise reduction dari Saramonic Blink 500 B2 Plus. Gimana untuk hasilnya? Ini suaranya benar-benar sangat deep menurut gua ya, harusnya deep gitu. Gue pernah coba juga dan suaranya lumayan oke untuk nge-reduce suara jalanan yang benar-benar sangat bising banget. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin konten vlog, ini cocok banget cuy. Nah, oke, selanjutnya nih untuk masalah kualitas audionya, dia pun juga sudah dibekali dengan 24 bit audionya cuy. Yang dimana 24 bit ini ya jelas jauh lebih bagus. Bit semakin gede itu semakin bagus. Belum lagi dia memiliki yang namanya LED di bagian si receivernya ini. Ya, dimana kita bisa ngekontrol kayak masalah baterainya di sisa berapa gitu kan. Terus kita menggunakan mode ataupun stereo. Ini sangat berguna banget untuk pengecekan kita nih. Dan selanjutnya pun juga di sini dia untuk playback eksternalnya. Di saat kita nyolokin ke dalam smartphone itu nggak harus lagi kita cabut lagi untuk ngedengerin playback kita. Tempelin aja langsung, nanti kita mau ngedengerin hasil rekaman kita pun juga langsung play di smartphone kita tanpa kita harus cabut si receivernya cuy. Nah, oke, sebagai penutupan pun juga di sini gue bakal kasih tes nih buat audio dari Saramonic Blink 500 B2 Plus ini yang udah diedit menggunakan equalizer gue menggunakan aplikasi Audacity. Hasil kualitasnya tuh seperti ini cuy ya. Sambil nutup sambil buat kesimpulan, jadi menurut gue ya kan, tadi udah gue bilang juga untuk masalah investasi audio di saat kalian berjualan untuk aktivitas profesional sebagai content creator, gak ada salahnya kalian menggunakan Saramonic Blink 500 B2 Plus ini untuk menemani karir kalian cuy. Karena gue yakin banget di saat kalian menginvestasikan sesuatu untuk hal yang sangat bermanfaat seperti ini, itu pasti jauh lebih oke lagi cuy. Nah, apakah si Saramonic Blink 500 B2 Plus ini memang yang sangat terbaik? Gue nggak bilang yang terbaik, dari tadi pun juga menurut gue adalah masuk kategori yang oke dan yang cocok. Nah, ada pun juga beberapa saingannya yang nanti bakal gue bahas di next video ini cuy. Jadi gue bakal ada 2 video lagi yang ngebahas tentang masalah mikrofon untuk kalian yang optimasinya untuk yang namanya live streaming jualan ataupun content creator. Ini bakal menggugahkan iman kalian, kira-kira bakal yang lebih bagusnya yang mana. Tapi tenang aja, di akhir gue bakal kasih compare-nya cuy. Nah, oke, mungkin saja untuk video dari gue. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, dan kesemuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya aku beriman. See you next video. Bye-bye.